Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang representasi graf dalam matriks. Adapun anggota kelompok, yang pertama yaitu Imelda Inggit Setiakna, NIM 12204193039. Yang kedua yaitu Belkis Sabrina Prasetyas, NIM 12204193164. Selanjutnya yaitu Dian Safitri, NIM 12204193166. Selanjutnya yaitu Vela Melinia Zahrotul, NIM 12204193173. Yang selanjutnya yaitu Nuril Dewi Purwati, NIM 12204193174. Representasi graf dalam matriks. Matriks digunakan untuk menyatakan suatu graf. Hal ini sangat membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. Dengan menyatakan graf sebagai suatu matriks, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam subbab ini akan dibahas beberapa jenis matriks yang sering dipakai untuk mempresentasikan graf, dimulai dari graf tak berarah. Representasi graf tak berarah dalam matriks. Yang pertama, matriks hubung. Matriks hubung digunakan untuk menyatakan graf dengan cara menyatakan dalam jumlah baris dan kolom. Matriks hubung sama dengan jumlah titik dalam graf. Definisi: misalkan G adalah tak berarah dengan titik V1, V2 sampai ke N berhingga, matriks hubung yang sesuai dengan graf G adalah matriks A sama dengan AIJ dengan A I simpul J sama dengan jumlah garis yang menghubungkan titik VI dengan titik VJ, I, J sama dengan 1, 2, sampai N, maka matriks hubungnya selalu merupakan matriks yang simetris. Contohnya, nyatakan graf ke dalam matriks hubung. Penyelesaiannya, tiap-tiap baris dan kolom matriks diberi indeks FI yang sesuai dengan titik grafnya. Sel pada perpotongan baris VI dan kolom VJ menyatakan banyaknya garis yang menghubungkan VI dengan VJ. Contohnya adalah pada simpul VI dan V1 yang terdapat 0 dan V2, simpul V2, V1 itu 0, terus V3, V1, 1, simpul V4, V1, 1, simpul V2, V2, 0, simpul V2, simpul V3 sama dengan 2, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang bisa dicatat dalam representasi graf dengan matriks hubung. 1. Loop pada titik P1 dengan AII sama dengan 1. Graf tidak mempunyai loop bila dan hanya bila semua elemen diagonalnya utamanya sama dengan 0. 2. Matriks hubung dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak terhubung secara mudah. Suatu graf tidak terhubung terdiri dari K komponen bila dan hanya bila matriks hubungnya berbentuk seperti ini. 3. Derajat titik VI adalah jumlah semua komponen matriks baris atau kolom GI elemen diagonal dikalikan 2. 4. Graf G adalah graf bipartite bila dan hanya bila matriks hubungnya berbentuk seperti ini. 5. Graf G adalah graf lengkap bila dan hanya bila semua elemen dalam diagonal utama sama dengan 0 dan semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 1. Kan G adalah graf tanpa gelang dengan N titik V1, V2 hingga titik Vn dan K garis E1, E2 hingga garis EK
Matriks biner yang sesuai dengan graf G adalah matriks A berukuran n kali K yang elemennya adalah AIJ sama dengan 1 jika titik VI berhubungan dengan garis EJ. AIJ sama dengan 0 jika titik VI tidak berhubungan dengan garis EJ. Nama matriks biner sendiri diambil dari sifat matriks yang hanya berisi bilangan 0 atau 1 saja. Matriks biner sendiri kadang-kadang juga disebut dengan matriks insidensi. Contohnya, nyatakan graf G pada gambar berikut dengan matriks biner yang sesuai. Hitunglah derajat masing-masing titik dan derajat totalnya. Dari gambar dapat diketahui ada 6 titik dan 8 garis dalam G. Maka matriks A yang sesuai dengan graf G terdiri dari 6 baris dan 8 kolom. A sama dengan V1 hingga V6, E1 hingga E8. Kemudian untuk menentukan kolom pada matriks, kita lihat pada gambar. V1 masih berhubungan dengan E1 dan E6, maka untuk kolom E1 dan E6 bernilai 1 dan kolom yang lainnya bernilai 0. Kemudian kita lihat V2. V2 masih berhubungan dengan E2, E3, E4, dan E1. Maka untuk kolom E1, E2, E3, dan E4 bernilai 1 dan kolom lainnya bernilai 0. Cara tersebut sama untuk menentukan kolom yang lainnya. Derajat titik VI adalah jumlah semua elemen pada baris ke I. Misalnya kita akan menentukan derajat pada V1. Caranya adalah dengan menjumlahkan entry yang ada pada baris 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2. Dengan cara yang sama, didapat derajat V2 sama dengan 4, derajat V3 sama dengan 1, derajat V4 sama dengan 4, derajat V5 sama dengan 3, dan derajat V6 sama dengan 2. Sedangkan untuk menentukan derajat totalnya adalah jumlah semua elemen yang ada dalam matriks. A sama dengan 2 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 16. Jadi derajat total adalah 16. Matriks sirkuit. Misalkan G adalah graf yang memuatkan buah sirkuit sederhana dan E buah garis. Matriks sirkuit A sama dengan AIJ yang bersesuaian dengan G adalah matriks yang terdiri dari G baris dan E kolom dengan elemen AIJ sama dengan 1 jika sirkuit ke I memuat garis ke J, 0 jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J. Contoh, nyatakan graf di bawah ini dengan matriks sirkuit yang sesuai. Ini adalah gambarnya. Penyelesaian, di sini saya tampilkan gambarnya kembali agar tidak bingung. Graf pada gambar di soal memiliki 8 garis dan 4 sirkuit sederhana, yaitu S1 sama dengan E7, E8. Jadi pada sirkuit 1 ada garis E7 dan E8 yang terhubung. Kemudian S2 sama dengan E3, E4, E5. Jadi pada sirkuit 2 ada garis E3, E4, dan E5 yang terhubung. S3 sama dengan E1, E4, E6. Pada sirkuit 3, E1, E4, dan E6 adalah garis-garis yang terhubung. S4 juga begitu. Selanjutnya kita
tuliskan matriksnya seperti ini. Jadi A sama dengan S1 sama dengan, karena S1 sama dengan E7 dan E8, maka E7 dan E8-nya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Begitu juga S2, S3, dan S4. Pada baris S2, karena telah diketahui S2-nya sama dengan E3, E4, dan E5, maka pada S2, baris S2, E3, E4, dan E5 adalah 1 dan lainnya adalah 0. Begitu juga S3 dan S4. Baiklah, ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks sirkuit untuk menyatakan suatu graf. 1. Setiap baris dalam matriks sirkuit berhubungan dengan suatu sirkuit dalam graf. Garis-garis sirkuit sederhana yang terbentuk bersesuaian dengan elemen 1 dalam matriks sirkuit. 2. Matriks sirkuit mampu mendeteksi adanya loop dalam graf. Loop pada graf bersesuaian dengan suatu baris dalam matriks yang berisi sebuah elemen 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. 3. Suatu graf yang tidak memiliki loop di dalamnya bersesuaian dengan matriks sirkuit yang semua elemennya sama dengan 0. 4. Jika graf G merupakan graf tidak terhubung yang terdiri dari dua komponen G1 dan G2, maka matriks sirkuitnya dapat dituliskan dalam bentuk diagonal terbagi. Seperti ini. Dengan A1 adalah matriks sirkuit G1 dan A2 adalah matriks sirkuit G2. Representasi graf berarah dalam matriks. Cara menyatakan graf berarah dalam matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara menyatakan graf tak berarah dalam suatu matriks. Perbedaannya hanya terletak pada keikutsertaan informasi tentang arah garis yang terdapat dalam graf berarah. Berikut langkah-langkah representasi graf ke dalam matriks. A. Jika titik VI dengan VJ jika ada garis yang menghubungkan titik VI dan VJ. B. Tak hingga jika tidak ada garis yang menghubungkan titik VI dengan VJ. C. Jika I sama dengan J jika berhubungan dengan dirinya sendiri. Berikut merupakan gambar hasil representasi graf ke dalam matriks ketenggangan M. Dalam subbab ini akan dibahas tentang cara menyatakan graf berarah dalam matriks hubung dan matriks sirkuit. Matriks hubung. Matriks hubung merupakan matriks yang menyatakan suatu graf berarah. Banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda, sehingga nama yang dimiliki berbeda-beda juga. Dalam teori automata, matriks hubung dikenal dengan nama matriks transisi, yang dalam konsep relasi disebut matriks relasi, dan dalam jaringan disebut matriks koneksi, dan lain sebagainya. Definisi. Misalkan G adalah graf berarah yang terdiri dari n titik tanpa garis paralel. Matriks hubung yang bersesuaian dengan graf G adalah matriks bujur sangkar AIJ dengan AIJ sama dengan 1 jika ada garis dari titik VI ke titik VJ, 0 jika tidak ada garis dari titik VI ke titik VJ. Contoh, nyatakan graf G1 dalam gambar tersebut ke dalam matriks hubung. Penyelesaiannya, graf G1 dalam gambar tersebut terdiri dari 5 titik yaitu V1 hingga V5, sehingga matriks hubungnya adalah matriks bujur sangkar 5 kali 5. Berikut merupakan hasil matriks hubung 5 kali 5. Ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan matriks hubung untuk menyatakan graf berarah. 1. Banyaknya garis yang keluar dari titik VI odd degree bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada baris KI matriks hubungnya. Banyaknya garis yang menuju titik VI in degree bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada kolom KI matriks hubungnya. 2. Graf tidak mempunyai loop jika dan hanya jika semua elemen diagonal utamanya sama dengan 0. Loop pada titik VI bersesuaian dengan AIJ sama dengan 1. 3.
ketiga, suatu graf tidak berhubung terdiri dari K komponen jika dan hanya jika matriks hubungnya berbentuk A1, O, 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 A2, O, dan seterusnya, dengan O adalah matriks yang semua elemennya sama dengan 0, dan AI adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matriks hubung komponen ke I. Berikutnya adalah matriks sirkuit. Untuk menyatakan graf berarah ke dalam matriks sirkuit, perlu diperhatikan arah garis pembentuk sirkuitnya. Adapun definisi dari matriks sirkuit yaitu, misalkan G adalah graf berarah dengan E buah garis dan H buah sirkuit atau sirkuit berarah, sembarang arah orientasi baik searah atau berlawanan dengan arah jarum jam diberikan ke tiap-tiap sirkuit. Matriks sirkuit yang bersesuaian dengan graf G adalah matriks A sama dengan AIJ dengan AIJ sama dengan 1 jika sirkuit ke I memuat garis ke J dan arah garis ke J sama dengan arah orientasi. Negatif 1 jika sirkuit ke I memuat garis ke J dan arah garis ke J berlawanan dengan arah orientasi. AIJ sama dengan 0 jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J. Ada yang tahu bagaimana perbedaan matriks sirkuit untuk graf berarah dan tak berarah? Jadi, perbedaan matriks sirkuit untuk menyatakan graf berarah dan tidak berarah terletak pada tanda negatif pada elemen matriks yang menyatakan bahwa garis yang bersesuaian memiliki arah yang berlawanan dengan arah orientasi yang didefinisikan. Orientasi yang diberikan pada setiap sirkuit dapat dibuat sembarang sehingga suatu graf berarah dapat dinyatakan dengan beberapa matriks yang berbeda. Berikut ini adalah contoh soal dari matriks sirkuit berarah. Nyatakan graf berarah pada gambar di bawah ini dengan matriks sirkuit. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Lalu untuk penyelesaiannya, ada 4 sirkuit pada graf di gambar sebelumnya atau di slide sebelumnya yang masing-masing adalah S1 sama dengan V4, V6, V4, S2 sama dengan V2, V4, V5, V2, S3 sama dengan V1, V2, V5, V1, dan S4 sama dengan V1, V2, V4, V5, V1. Misalkan orientasi yang dipilih pada S2 dan S3 sesuai dengan arah jarum jam, sedangkan pada S1 dan S4 berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan demikian, matriks sirkuitnya adalah seperti gambar di sebelah kanan ini adalah hasil dari matriks sirkuit mengenai soal yang tadi. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.